Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tadi malam aku melihat Sky pergi dengan seorang wanita. Dek, Alana menatap Sky lalu menatap kembali pada saudara kembarnya. Kau pasti salah lihat, semalam kami... Tidak, Al, aku tidak salah lihat. Jelas-jelas aku melihat suamimu pergi bersama wanita, tapi aku tidak melihat wajah wanita itu karena memakai masker dan kacamata hitam. Jelas, Aluna. Melihat keseriusan di wajah Aluna, Alana pun mengingat kembali kejadian tadi malam di mana Sky pergi dan kembali entah jam berapa karena dirinya sudah tertidur pulas. Sebenarnya ada apa, Al? Jangan bilang pernikahan kalian. Aluna tak dapat meneruskan perkataannya karena tak berani menuduh. Tapi mengingat begitu cepatnya Alana dan Sky memutuskan untuk menikah dan perkataan Alana di butik tempo hari membuat Aluna curiga. Pernikahanku, kenapa? Sudahlah, aku harus pergi. Alana berjalan mendekat pada Sky dengan perasaan kesal. Bisa-bisanya pria itu pergi bersama seorang wanita tanpa memberitahunya. Bukan karena ia merasa cemburu, tapi Alana tidak suka jika ada orang lain, terutama keluarganya, mengetahui hal tersebut karena mereka akan curiga pada pernikahannya yang hanya pernikahan kontrak 99 hari. Siapa wanita itu? Tanya Alana to the point setelah mereka berada di dalam mobil. Wanita yang mana? Sky mengerutkan keningnya dengan bingung. Wanita yang pergi bersamamu tadi malam. Cit! Sky menginjak rem mobilnya dengan mendadak hingga membuat Alana terkejut. Begitupun pengemudi mobil yang berada di belakang mereka yang terlihat kesal dengan mengklakson keras. Maaf, Sky kembali mengendarai mobilnya. Kau belum jawab pertanyaanku, Sky. Siapa dia? Alana mengulangi pertanyaannya. Hei, kau cemburu ya? Tidak sabar sekali ingin mengetahui siapa wanita itu, seloroh Sky dengan tertawa. Mana mungkin aku cemburu? Ingat, hubungan ini hanya terikat kontrak pernikahan, bukan terikat cinta. Aku hanya ingin tahu siapa dia dan apa hubungannya denganmu, agar kejadian tadi saat Aluna melihatmu bersama seorang wanita, aku bisa menjawabnya. Jelas Alana panjang lebar. Sky melirik sekilas pada Alana, lalu menghela nafasnya. Wanita itu kekasihku. What? Alana yang terkejut sampai menatap pada Sky dengan tatapan tak percaya. Sky memiliki kekasih, lalu kenapa pria itu mau menikah kontrak dengannya? Kalau hanya untuk sebuah status, bukankah dengan menikahi kekasihnya, maka pria itu mempunyai status yang jelas? Lelucon macam apa yang sedang dilakukan Sky? Pria itu benar-benar membuat hidupnya penuh kejutan. Aku tahu banyak pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Aku akan menjawabnya nanti setelah sampai di apartemen kita. Jelas Sky sambil menatap Alana yang masih terlihat terkejut. Alana pun menganggukkan kepalanya, namun itu hanya sesaat karena teringat perkataan Sky. Apartemen kita, maksudmu? Ya, apartemen kita. Maksudku, kita akan tinggal di apartemen, atau kau ingin kita tinggal di mansion keluarga Dwight? Alana terdiam sesaat. Lebih baik di apartemen, lagi pula kita hanya akan tinggal bersama selama 99 hari. Ia tidak ingin terlalu dekat dengan kedua orang tua Sky, mengingat hubungan mereka hanya sementara. Ditambah ia baru mengetahui Sky ternyata sudah memiliki kekasih, jadi pilihan yang aman hanyalah apartemen milik Sky Dwight. Sky sendiri tersenyum penuh arti saat mendengar perkataan Alana.
Kau yakin sekali kita hanya akan tinggal bersama selama 99 hari? Alana pun berdecak. Di dalam surat perjanjian tertulis dengan jelas, jangan berlaga amnesia, ketusnya. Sky pun tertawa. Entah mengapa setiap melihat wajah Alana yang kesal membuatnya sangat terhibur dan bisa melupakan sejenak dengan semua permasalahan dalam hidupnya, terutama yang berkaitan dengan Rahel. Setelah sampai di unit apartemen milik Sky, kedua orang yang kini berstatus suami istri selama 99 hari itu berjalan masuk ke dalam. Selamat datang di apartemen kita. Alana menatap ke seluruh ruangan. Ruangan yang didesain minimalis modern itu terlihat begitu rapih dan terlihat sangat nyaman. "Di mana kamarku?" tanya Alana sembari berjalan menyusuri ruangan tersebut. Sky pun berjalan mendahului Alana untuk menunjukkan kamar mereka. "Ini kamarmu." Alana pun masuk ke dalam kamar tersebut, sebuah kamar luas yang didominasi cat berwarna putih. Kesan maskulin begitu terasa di kamar tersebut yang menunjukkan sang pemilik kamar adalah seorang pria. "Lalu, di mana kamarmu?" tanya Alana. "Tentu saja di sini," jawab Sky dengan santai, tak memperdulikan keterkejutan di wajah Alana. "What? Tidak bisa, aku tidak mau sekamar denganmu." Alana tidak mau kejadian tadi malam terulang lagi, mengingat betapa mesumnya seorang Sky Dwight. "Kenapa? Kau takut?" Sky hendak mendekat untuk menggoda Alana, namun belum sempat melangkah, peringatan dari Alana yang memegangi kaki membuat Sky menelan salivanya susah payah. Teringat akan asetnya yang sudah 2 kali ditendang oleh wanita itu. Setiap pagi akan ada orang suruhan Mam Sandra datang kemari. Jadi, daripada kita susah payah bolak-balik pindah kamar, bukankah lebih baik kita satu kamar? Kau tidak ingin, bukan? Semua keluarga tahu kita hanya menikah kontrak. Lagi pula, kamar tamu sudah dijadikan gudang. Jadi, kau tidak punya pilihan lain. Alana terdiam sesaat. "Baiklah, tapi kau harus berjanji, tidak akan ada kontak fisik di antara kita, seperti yang kau lakukan tadi malam." "Aku tidak bisa berjanji." Sky menarik pinggang Alana mendekat hingga menabrak dada bidangnya. "Aku pria dewasa, begitupun denganmu. Kau pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh kami, bukan?" Alana masih diam menatap wajah Sky yang tepat berada di depan wajahnya. "Lagi pula, kau sudah sah menjadi istriku. Wajar aku menyentuhmu. Bukankah kita pernah melakukannya? Jadi tidak ada yang akan dirugikan di sini." Alana yang masih diam sedikit terkejut saat bibir Sky tiba-tiba mengecup bibirnya. Sebuah kecupan yang berubah menjadi sebuah. Tapi itu hanya sesaat sebelum Alana menendang kembali milik Sky hingga pria itu melepaskan tautan bibir mereka. "Kau bilang tidak ada yang dirugikan? Dasar gila!" umpat Alana sembari menjauh. "Alana Ricardo!" umpat Sky sambil menahan rasa sakit di miliknya. "Seandainya kau bukan bagian dari Arbeto, maka aku akan..." "Akan apa?" sahut Alana dengan menantang. "Akan aku perkosa," jawab Sky dengan asal, dan memilih pergi dari kamar karena tidak ingin penghasil keturunan Dwight ditendang lagi. "Tunggu, Sky!" Alana berjalan mengikuti pria itu. "Kau belum menjelaskan tentang kekasihmu." Sky menghentikan langkahnya sesaat, lalu kembali berjalan menuju sofa. "Duduklah." Alana pun ikut duduk di hadapan Sky. "Namanya Rahel, kami sudah menjalin kasih hampir 1 tahun, jangan memotong," ucap Sky saat melihat Alana hendak membuka mulutnya.
Alana pun mengurungkan niatnya untuk memaki. Bisa-bisanya pria itu sudah memiliki kekasih cukup lama, tapi menerima ajakan nikah kontraknya. Belum lagi ajakan pria itu tadi yang ingin menyentuhnya. Sky Dwight benar-benar pria mesum melebihi Boy Arbeto. Aku menjalin hubungan dengannya tentu saja untuk menikahinya karena Mam Sandra menginginkan aku untuk segera menikah. Tapi Rahel tidak bisa karena dia sudah terikat kontrak selama 2 tahun dengan pekerjaannya sebagai seorang public figure yang tidak mengizinkan dia menjalin kasih apalagi menikah. Itu sebabnya hubungan kami tidak diketahui oleh orang lain, termasuk kedua orang tuaku. Dan selama ini aku terus menolak perjodohan yang dilakukan Mam Sandra karena ingin menunggu Rahel menyelesaikan kontrak dengan salah satu brand ternama yang ada di sini. Itu sebabnya saat kau mengajukan pernikahan 99 hari, aku langsung tertarik. Jelas Sky panjang lebar.